Nasib flagship yang dulu dibanderol harga 30 jutaan, sekarang terjun payung sampai 7 jutaan. Gimana performa mantan flagship ini? Apakah masih layak dibeli tahun ini? Ini dia kekurangan dan kelebihan dari si Samsung Fold 1 ini. Jujur sih gue beli karena emang penasaran aja ya, dan emang baru bisa kebeli di tahun ini. Yang bikin gue penasaran itu sama layarnya, yang awalnya gue pikir bisa pakai layar segede tab ini tapi tetap ramah tempat. Jadi lebih nyaman dibawa kemana-mana. Dan kesan pertama gue pas pegang HP ini, enak banget digenggam ya, tetap berasa friendshipnya. Dan untuk speakernya jujur sih ini gurih banget ya. Dan satu lagi nih, enak banget nih HP buat main game. Ya tapi menurut gue masih ada kekurangan dari kelebihan Samsung Fold ini. Di sini gue bakal kasih tahu nih semua hal yang gue rasain. Mungkin bisa jadi referensi nih sebelum kalian beli. Dan apa aja yang perlu kalian pertimbangkan sebelum beli Fold 1 ini. Simak videonya, let's play video. Yang pertama kita bahas dulu nih kelebihannya. Pastinya harganya ya. Yang buat kau menang mending kayak gua yang emang budget pas-pasan dan pengen ngerasain inovasi terbaru ini. Ya sekarang nih waktu yang pas. Karena harganya sudah turun. Dari awal rilis 30 jutaan dan sekarang gue bisa beli di harga 7 jutaan saja. Dan untuk pasarannya masih di angka 7 sampai 9 jutaan tergantung dari kondisinya nih. Yang kedua, layar lebarnya itu sudah pasti. Samsung Galaxy Fold 1 ini dibekali dua layar cover ya dan layar dalam. Untuk tipe display covernya HD Plus Super AMOLED ya, 4,5 inci. Dan bagian dalamnya QXGA Plus Dynamic AMOLED ya, dengan ukuran layarnya itu 7,1 inci. Tapi jujur nih ya, nggak tahu kenapa gue dari dulu suka banget nih sama layar AMOLED dari Samsung. Selanjutnya multitaskingnya. Dengan layar 7,1 inci ini dan sudah mendukung multitasking, kayaknya sih pilihan yang tepat buat lo biar makin produktif. Kalau buat gue sih kepake banget ya buat cari-cari artikel di Google dan sambil gue salin ke Notion. Apalagi ini tuh bisa lebih dari dua. Jadi lo mau sambil nonton YouTube, sambil main Instagram, atau sambil dengerin musik, atau mungkin mau sambil main game. Ini masih sabi banget bro. Dan apalagi nih bisa USB to HDMI. Jadi lo bisa mainin di monitor kesayangan lo. Selanjutnya nggak makan tempat nih. Kapan lagi sih layar lebar tapi nggak makan tempat? Pas mau lo bawa buat nongkrong dan ngerjain project di luar, ini pas banget. Jadi nggak perlu bawa tas yang gede-gede amat ya. Oke, selanjutnya dua layar yang terpisah. Ini mah amit-amit ya, misalkan layar bagian dalam lo rusak dan nggak bisa dimainin, lo masih bisa mainin di layar cover depannya ya. Tapi amit-amit nih, jangan sampai ya. Jadi gimana nih, udah mulai tertarik buat beli si Fold 1 ini nih? Tapi sabar dulu nih, tunggu sampai gua kelar ya bahas kekurangan HP ini. Untuk kekurangan yang pertama yaitu layarnya. Ini sih yang bikin gua parno setiap pakai Fold 1 ini. Umur Samsung Fold ini sudah 3 tahunan ya, sedangkan Samsung mengklaim layar bagian dalam Fold ini tuh sanggup dibuka tutup hingga 200.000 kali. Yang dikalkulasikan itu selama 4-5 tahunan. Oke nih, coba kita kalkulasikan nih. Misalkan nih kita buka tutup layar dalam sehari itu paling banyak tuh 20 kali ya. Kalau gua nih paling banyak nih. Berarti untuk sebulan 20 kali 30 yaitu 600 kali per bulan buat tutup layar HP Fold ini. Dan untuk setahun itu 600 kali 12 bulan yaitu 7.200 kali nih. Misalkan 5 tahun itu berarti 36.000. Tapi ini hanya sebuah angka ya. Kadang-kadang namanya elektronik ya ada aja problemnya. Jadi bisa dikoreksi kalau gua salah nih. Oke, selanjutnya harga spare part yang masih mahal. Kalau kamu mending kayak gua sih pasti hati-hati banget nih pakai HP ini. Bakalan bingung ya kalau terjadi apa-apa. Tapi dari info yang gua pernah baca ya, kalau nggak salah ada garansi buat layarnya. Tapi kalau kalian ikut Samsung Care ya pas awal beli dan membayar kisaran itu 1-2 jutaan untuk per tahunnya. Jadi kudu mikir 2 kali ya misalkan lo mau beli Samsung yang udah berumur lebih dari 2 tahun ya. Pasti rata-rata garansinya sudah angus nih. Kalau beli baru dan second yang masih garansi kayaknya sih masih worth it aja walaupun harganya itu emang jauh lebih mahal. Tapi untuk umur 3 tahunan sih jujur HP ini banyak minusnya di layar dalamnya ya seperti sering ngeblank setengah layar. Di pixel bergaris, tompel maupun layar dalamnya itu mati. Tapi mungkin balik lagi nih ke user sebelumnya. Ada harga ya ada kualitas nih. Pastikan tuh bener-bener dicek pas beli second ya.
Ya kalau saran dari gue sih mending ke Fold 2 atau 3. Lebih bagusnya lagi tuh ke yang paling baru ya, Fold 4 ya. Karena pastinya udah banyak peningkatan dari segi layarnya. Oke, selanjutnya dua SIM cardnya yang bukan standby. Ya, yang satu standby dan satu lagi tuh eSIM. Jadi mau nggak mau tuh lo harus pakai smartphone untuk SIM satunya. Karena di Indonesia baru smartphone yang menjual eSIM. Oke, selanjutnya tidak ada slot memory cardnya. Ini sih bisa jadi masalah ya, bisa jadi enggak. Ya, karena ini kapasitas yang lo dapetin sudah berkapasitas besar, yaitu 512 GB ya. Kalau buat gua sih ini udah cukup banget. Tapi gue kurang tahu nih buat lo yang emang punya produktivitas yang tinggi ya. Oke, selanjutnya layar cover yang kurang lebar. Ya tidak seperti Galaxy Fold 3 atau 4 ya, yang layar covernya tuh lebar kisaran hampir full screen ya. Yang gua rasain udah enak-enak aja sih walaupun lo enggak pakai layar dalam ya. Jadi layar cover untuk Fold 1 ini sih biasa-biasa aja, nggak ada wow-wownya ya. Selanjutnya tidak semua stylus bisa di Samsung Fold ini. Oke, kalau buat gue sih kurang afdol lah ya. Layar segede gini nggak buat coret-coret ya. Entah sekedar nulis di note atau lebih enaknya buat ngedesain ya. Yang awalnya gue anggap nih bisa pakai stylus apa aja. Untuk harga stylus Samsung Fold ini tuh kisaran 1 jutaan lebih ya. Jadi lo harus ngeluarin budget lebih kalau emang butuh beli stylus ini. Selanjutnya baterainya kurang badak nih. Ini menurut gue ya. Ya karena menurut gue ini pakai layar lebar dan membutuhkan daya yang lebih besar. Jadi untuk bermain game terus-menerus itu akan menguras daya lebih cepat ya. Oke, mungkin itu dulu informasi dari gua ya. Ini hanya opini gua pribadi. Kalau ada kekurangannya gua minta maaf nih. Kalau ada kekurangan dari informasi di atas nanti bakal gua share lagi di deskripsi ya. Terima kasih buat kalian nih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nih buat terus support channel gua. Kalian juga bisa tinggalkan kolom komentar nanti bakal gua balas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.